Kakak ipar menampar anakku 2 kali, ibu mertua melambaikan tangan sambil tertawa, cuma bercanda saja. Aku langsung menampar mereka masing-masing 1 kali lalu bertanya, ini juga bercanda, kenapa kalian tidak tertawa lagi? Pernahkah Anda berpikir bahwa ketabahan sehari-hari demi menjaga keharmonisan rumah tangga, justru menjadi benih yang memupuk kejahatan merampas keamanan darah daging kita? Ketika keponakan berusia 3 tahun dipukuli hingga berdarah dan ibu mertua masih tertawa acuh tak acuh sambil berkata itu hanya candaan, aku melakukan hal yang menggemparkan yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarga suamiku seumur hidup mereka. Waktu berlalu begitu cepat, sudah 5 tahun sejak aku melangkah ke dalam kehidupan pernikahan. 5 tahun, waktu yang tidak terlalu lama bagi kehidupan seseorang, tetapi cukup untuk mengikis impian terindah seorang gadis muda tentang sebuah keluarga yang hangat. Namaku Lestari, seorang akuntan biasa, yang selalu membawa dalam diri pemikiran tradisional, bahwa kesabaran akan membawa keharmonisan. Suamiku, Budi, adalah seorang pegawai kantor yang baik hati tetapi cenderung lemah. Ia selalu menjunjung tinggi moto damai itu awal segala kemakmuran, dan harga dari kedamaian itu selalu pengorbanan dan kerendahan hatiku di hadapan ibu dan kakak iparku. Kakak iparku bernama Ratna, seorang wanita yang tajam dan agak pedas bicaranya. Ia sudah menikah, tetapi setiap akhir pekan selalu beralasan mengunjungi ibunya untuk membawa seluruh keluarganya ke apartemen kami di kawasan Jakarta Selatan. Kehadiran Ratna selalu disertai dengan komentar-komentar pedas, mulai dari makanan yang kumasak, apakah terlalu asin atau hambar, hingga lantai yang kurang mengkilap atau pakaian yang dikenakan keponakanku kurang modis, semuanya menjadi bahan untuk ia kritik. Ibu mertuaku selalu membela putrinya. Menurutnya, Ratna bermaksud baik, ingin mengajari adik iparnya, makanya ia berbicara seperti itu. Sedangkan aku sebagai menantu harus tahu diri untuk mendengarkan dan memperbaiki diri. Aku memilih untuk diam, menelan semua kekesalan demi menjaga suasana keluarga agar tidak keruh. Tapi aku salah. Ketabahanku tidak ditukar dengan rasa hormat, melainkan hanya membuat mereka semakin menjadi-jadi. Batas kesabaranku pecah pada suatu minggu pagi yang menentukan. Hari itu, suasana di rumah sangat menyesakkan. Aku sedang sibuk di dapur menyiapkan makan siang untuk seluruh keluarga besar, keringat membasahi punggung bajuku. Ibu mertuaku duduk di sofa ruang tamu, dengan santai memetik kangkung sambil sesekali melirik layar televisi. Ratna berbaring di sofa panjang, terpaku pada ponselnya, menjelajahi media sosial. Anakku, Bima, yang baru berusia 3 tahun, sangat aktif dan menggemaskan. Anak-anak selalu punya dunianya sendiri. Dan hari ini, dunia Bima adalah mobil mainan bertenaga baterai yang mengeluarkan suara klakson bip-bip. Bima dengan gembira menjalankan mobilnya di sekitar ruang tamu. Suara gesekan roda dengan lantai parket dan suara klakson yang terus berbunyi. Bagi seorang ibu, suara itu adalah kebahagiaan, adalah kehidupan di rumah yang memiliki anak kecil. Namun bagi Ratna, itu sepertinya sebuah siksaan. Ia mengerutkan kening, melempar ponselnya ke meja dengan keras, sambil berteriak, Bima, diam. Biarkan orang dewasa istirahat. Bima yang baru berusia 3 tahun tentu tidak mengerti kemarahan tak beralasan tantenya. Ia menatap Ratna dengan bingung sejenak, lalu tertawa riang, dan kembali mendorong mobilnya melewati tantenya. Tindakan polos anak kecil itu justru seperti menyulut api kemarahan irasional Ratna. Ia bangkit dari sofa, menghampiri Bima dan merebut mobil mainan dari tangannya, lalu melemparkannya dengan keras ke sudut dinding. Mobil itu hancur berkeping-keping. Bima terkejut, belum sempat menangis, Ratna sudah mengayunkan tangannya. Plak, plak, 2 tamparan keras mendarat berturut-turut. Suaranya terdengar kering dan tajam di keheningan ruang tamu. Bima terjatuh ke lantai. Tangisannya yang memilukan pecah seketika. Aku terkejut, menjatuhkan pisau sayur dan berlari seperti orang gila dari dapur. Jantungku serasa diremas saat melihat putraku meringkuk di lantai. Di pipi mungilnya yang putih, terlihat jelas 5 jari merah membekas. Yang lebih menakutkan, cincin batu yang dikenakan Ratna telah menggores pipi anakku, meninggalkan bekas luka panjang yang mulai mengeluarkan darah segar. Aku segera memeluk anakku, tangan dan kakiku gemetar. Bima memeluk leherku erat, terisak-isak, matanya dipenuhi ketakutan. Aku menatap Ratna, tenggorokanku tercekat, berharap melihat sedikit penyesalan
atau keterkejutan darinya karena telah kelepasan. Tapi tidak, ia berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya tegang penuh tantangan. Saat itu, tawa ibu mertuaku terdengar. Ia masih duduk di sofa, memegang seikat kangkung, melambaikan tangannya dengan ekspresi tenang yang dingin. Tidak ada apa-apa, kok diributkan. Tantenya cuma bercanda sedikit, anak kecil itu harus dipukul sedikit biar gampang diatur, biar tahu takut dan jadi penurut, katanya. Tawa dingin ibu mertuaku dan sikap acuh tak acuh Ratna bagaikan belati yang menusuk dadaku. Mereka menganggap kekerasan terhadap anak berusia 3 tahun hingga berdarah hanya sebagai lelucon. Amarah dalam diriku meledak, membakar habis semua kesabaran dan topeng ketabahan selama 5 tahun ini. Aku mengambil sapu tangan lembut dan dengan hati-hati membersihkan darah di pipi anakku. Air mataku berlinang karena sedih. Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha setenang mungkin, lalu mengangkat kepala dan menanyai Ratna. Aku bertanya mengapa ia begitu kejam pada seorang anak kecil. Apa salah Bima hingga ia memukulnya sampai berdarah? Bukannya merasa bersalah, Ratna malah mengangkat dagu, mencibir dengan sinis. Ia menuduhku sebagai ibu yang tidak becus mendidik anak, membiarkan anak berisik mengganggu orang lain. Katanya aku jangan berlebihan, hanya bengkak sedikit, diolesi minyak kayu putih juga sembuh. Kata-katanya semakin tajam dan berbisa. Tiba-tiba, ia mengungkit masa laluku yang paling menyakitkan untuk menyindir. Dengan sinis ia berkata bahwa aku pernah keguguran dan pendarahan sekali, makanya sekarang aku begitu memanjakan anakku seolah-olah ia barang rapuh. Katanya, jika aku terlalu memanjakan anak, ia hanya akan menjadi anak yang tidak berguna, yang nantinya akan menyusahkan keluarga. Kenangan pahit tentang keguguranku 4 tahun lalu kembali menghantam. Saat itu aku terbaring sendirian di rumah sakit, menahan sakit yang luar biasa, sementara suamiku sedang dinas luar kota. Ibu mertua dan kakak iparku, tidak ada yang datang menjenguk. Itu adalah luka batin yang kusimpan dalam-dalam, dan hari ini luka itu diinjak-injak dan disindir dengan kejam di depan anakku yang masih kecil. Itulah tetes terakhir yang membuat cawan kekesalanku meluap. Naluri seorang ibu untuk melindungi anaknya berteriak dalam diriku, mengalahkan kelemahanku selama ini. Aku mendudukkan Bima di sofa dengan tegas, menyuruhnya duduk diam. Dengan kecepatan yang tidak kusangka bisa kulakukan, aku melangkah tepat di hadapan Ratna. Plak! Aku mengayunkan tangan dengan segenap amarah dan kekuatanku, menampar wajahnya. Sebuah tamparan yang membuatnya pusing. Ratna terhuyung mundur, punggungnya menabrak ujung meja teh, darah mulai mengalir dari hidungnya. Ia memegangi wajahnya, matanya melotot kaget, tidak percaya adik iparnya yang selalu menunduk dan berkata iya mbak, berani memukulnya. Ibu mertuaku melihat putri kesayangannya dipukul, ia menjerit histeris. Ia melempar keranjang sayur ke lantai, berlari ke arahku hendak menjambak rambutku untuk membalas dendam putrinya, tapi aku bukan lagi Lestari yang penurut dan sabar. Aku berbalik, menepis tangannya dengan kuat dan menamparnya. Pukulanku tidak sekeras tamparanku pada Ratna, tapi cukup untuk membuat rambut palsu di kepalanya terlepas dan menggelinding di lantai. Ruang tamu tiba-tiba hening, hanya terdengar napasku yang terengah-engah dan isak tangis Bima. Ibu mertua dan kakak iparku berdiri terpaku, memegangi wajah mereka, menatapku seolah aku adalah monster. Aku berdiri tegak, mataku menatap dingin ke wajah kedua wanita itu. Aku berkata dengan suara datar, tidak tinggi tidak rendah, tetapi penuh penekanan. Ini juga bercanda, kenapa kalian tidak tertawa lagi? Tadi ibu bilang dipukul sedikit biar gampang diatur, kan? Anak kecil atau orang dewasa sama-sama butuh diajak bercanda, kan? Selesai berkata, aku tidak peduli dengan reaksi mereka. Aku berbalik, menggendong Bima, membawanya masuk ke kamar tidur dan mengunci pintu. Di luar, terdengar suara teriakan dan makian dari ibu dan anak itu. Di dalam kamar yang familiar, aku memeluk dan menenangkan anakku. Bima menyandarkan kepalanya di bahuku, tangan mungilnya memelukku erat. Aku mencium keningnya, berjanji dalam hati tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Di dalam kamar tidur, keheningan hanya diisi oleh suara napas teratur Bima yang perlahan tertidur karena lelah dan ketakutan. Di luar ruang tamu, suasana gaduh, tangisan Ratna bercampur dengan makian melengking ibu mertua. Mereka menggedor-gedor pintu, memanggil namaku,
menggunakan kata-kata paling kasar untuk menghinaku. Aku duduk diam di tempat tidur, memeluk anakku, hatiku anehnya tenang. Ledakan emosiku tadi telah menghanyutkan semua ketakutan, hanya menyisakan kewarasan dan ketegasan. Sekitar setengah jam kemudian, aku mendengar suara kunci pintu utama dibuka. Suamiku, Budi, pulang setelah minum kopi bersama teman-temannya. Begitu masuk, yang ia lihat pastilah medan perang dengan sayuran berserakan, mobil mainan hancur, dan dua wanita yang paling ia sayangi menangis meraung-raung di lantai. Aku mendengar dengan jelas suara ibu mertuaku yang melengking. Ia berteriak-teriak bahwa aku sudah gila, berani memukul kakak ipar sampai mimisan, berani memukul ibu mertua sampai rambut palsunya lepas. Ia menangis terseduh-seduh, mengatakan tidak tahan lagi tinggal di rumah ini, bahwa menantunya ingin menginjak-injak kepala keluarga suaminya. Ratna menambahkan bumbu, berteriak-teriak akan melaporkanku ke polisi atas tuduhan penganiayaan. Tak seorang pun dari mereka menyebutkan bahwa mereka telah memukul putra Budi hingga berdarah. Langkah kaki tergesa-gesa mendekati pintu kamar tidur. Budi menggedor pintu dengan keras, suaranya marah, memintaku segera membuka pintu untuk bicara. Ia bilang, "Apa-apaan ini, rumah jadi berantakan seperti pasar." Aku dengan lembut membaringkan Bima, menyelimutinya, lalu dengan tenang membuka kunci pintu. Begitu pintu terbuka, Budi langsung masuk. Wajahnya merah padam karena marah. Ia menunjuk lurus ke wajahku, bertanya apakah aku sudah gila berani memukul ibu dan kakaknya. Ia memintaku keluar ke ruang tamu, berlutut meminta maaf kepada ibu dan kakaknya segera demi menjaga keharmonisan keluarga. Aku berdiri dengan tangan bersedekap, menatap lurus ke mata suamiku. Hatiku dingin. Aku mundur selangkah, memberinya jalan agar ia bisa melihat dengan jelas putranya yang terbaring di tempat tidur. Aku menunjuk ke arah Bima, memintanya melihat baik-baik wajah putranya sebelum menuduhku. Budi melirik ke arah yang kutunjuk. Ia melihat bekas merah 5 jari dan goresan panjang yang sudah mengering di pipi anaknya. Tapi kebutaan dan kebiasaan membela keluarga kandungnya telah mengaburkan akal sehatnya sebagai seorang ayah. Ia mengerutkan kening, dengan nada acuh tak acuh mengatakan bahwa anak kecil nakal terbentur atau tergores itu hal biasa. Kalaupun ada yang kelepasan bercanda, suami istri bisa membicarakannya baik-baik di kamar. Ia tetap bersikeras dengan alasan demi keharmonisan rumah tangga untuk memaksaku mengalah. Ia berkata bahwa ibunya sudah tua, kakaknya wataknya ceplas-ceplos. Aku sebagai menantu dan adik ipar harus tahu diri dan sabar demi ketenangan rumah tangga. Dari ruang tamu, suara ibu mertuaku kembali terdengar. Ia duduk di lantai, menepuk-nepuk pahanya, menyatakan jika hari ini aku tidak berlutut dan bersujud 3 kali meminta maaf, ia tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Ia akan memutuskan hubungan dengan kami. Aku menatap pria yang telah menjadi suamiku selama 5 tahun, pria yang tidak berani membela istrinya, juga tidak kasihan pada darah dagingnya sendiri, hanya tahu menuruti kata-kata ibu dan kakaknya secara membabi buta. Kekecewaan memuncak. Harapan terakhirku pada seorang suami yang bisa membedakan mana yang benar dan salah telah runtuh total. Suasana di kamar tegang seperti senar gitar. Budi masih berdiri di sana, menggunakan tatapan seorang pria patriarkal untuk menekanku. Ia berpikir, seperti ratusan pertengkaran sebelumnya, aku akan menangis, dan akhirnya pasrah keluar, menunduk meminta maaf demi ketenangan. Tapi ia salah. Lestari yang dulu telah mati bersamaan dengan tamparan yang mendarat di wajah putraku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepala tinggi-tinggi. Aku menyatakan dengan jelas setiap kata bahwa aku tidak akan meminta maaf kepada siapapun. Yang harus meminta maaf di sini adalah ibu dan Ratna. Aku juga dengan tegas melarang Ratna. Mulai sekarang ia tidak boleh menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Budi melotot, ia berteriak bertanya dengan hak apa aku berani melarang saudara kandungnya datang ke rumahnya. Ia menepuk dada, menyebut ini rumahnya. Uang yang ia hasilkan untuk membayar cicilan setiap bulan. Aku hanya menumpang hidup, tidak punya hak suara. Kekurangajaran suamiku membuatku tertawa getir. Aku berjalan ke meja rias, membuka laci, mengeluarkan setumpuk dokumen kepemilikan rumah, dan melemparkannya ke tempat tidur.
Aku mengingatkannya pada sebuah kenyataan yang selalu coba diabaikan oleh keluarganya. Apartemen ini memang setiap bulan kami bayar cicilannya bersama-sama dari gaji kami. Tapi untuk uang muka sebesar 500 juta rupiah, itu semua adalah hasil jerih payah orang tuaku di kampung yang mereka kumpulkan dan kirimkan untukku, ditambah dengan seluruh tabunganku semasa gadis. Keluarga suamiku tidak membantu sepeser pun. Aku berkata terus terang padanya bahwa secara hukum, namaku tercantum di sertifikat. Aku telah menyumbang sebagian besar nilai rumah ini. Aku punya hak penuh untuk mengusir siapapun yang melakukan kekerasan pada anakku dari sini. Jangan kira keluarganya bisa menindasku terus-menerus. Budi terdiam. Wajahnya pucat pasi lalu memerah karena malu dan marah saat kebenarannya terungkap. Ia mencoba menyelamatkan sedikit harga dirinya dengan mengancam, berteriak bahwa jika aku terus keras kepala dan tidak sopan seperti ini, ia tidak bisa hidup bersamaku lagi. Ia menantangku, kalau berani, tulis surat cerai. Aku akan langsung tanda tangan. Ia pikir kata-kata itu akan membuatku takut dan mundur, karena dalam pikirannya, wanita yang bercerai akan kehilangan segalanya. Itu adalah aib. Tapi aku menatapnya, mataku tegas tanpa keraguan. Aku mengangguk, bibirku menyunggingkan senyum tipis. Kita cerai saja. Dua kata cerai saja keluar dari mulutku, ringan namun memiliki daya ledak seperti bom. Seluruh ruangan menjadi hening. Budi berdiri membeku. Mungkin ia tidak pernah menyangka istri yang penurut dan lembut ini bisa dengan begitu tegas mengucapkan dua kata itu. Keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Tapi aku tidak peduli lagi. Keputusan telah dibuat, dan aku merasakan kebebasan yang luar biasa tumbuh di dalam jiwaku. Selesai berkata, aku berbalik tanpa menatap Budi lagi. Aku langsung menuju lemari pakaian, mengambil ransel besar yang biasa kugunakan untuk bepergian singkat. Tanganku bergerak cepat dan tegas. Aku mengumpulkan beberapa setel pakaian Bima, popok, susu, obat-obatan dasar, dan beberapa pakaian ganti untukku, memasukkannya ke dalam ransel. Menutup resletingnya, aku menyandangnya di bahu. Bima saat itu sudah terbangun. Suara pertengkaran orang dewasa, meskipun pintu tertutup, tetap membuatnya terkejut. Bima duduk di tempat tidur, matanya yang bulat menatap ibunya yang sedang berkemas dengan bingung. Ia mengucek matanya, tanpa sengaja menyentuh goresan di pipinya, lalu meringis kesakitan. Hatiku sesak. Aku menghampirinya dengan lembut dan menggendongnya. Bima melingkarkan kedua tangannya di leherku, menyandarkan kepalanya di bahuku. Dengan polos, ia bertanya dengan suara cadelnya, "Ibu, apa Tante Ratna akan memukulku lagi? Aku kan anak baik, kenapa Tante memukulku?" Air mata yang kutahan selama ini akhirnya tumpah, membasahi bahu bajuku. Aku menepuk punggungnya pelan, menjawab dengan suara tercekat, "Ibu di sini, nak. Ibu akan melindungimu, tidak ada yang boleh memukulmu lagi." Kita pulang ke rumah kakek dan nenek. Aku menggendong Bima keluar dari kamar tidur. Di ruang tamu, ibu mertua dan Ratna yang melihatku membawa ransel dan menggendong anak, terdiam. Mereka menatapku dengan heran. Budi berlari menyusul, mencoba menghalangiku. Ia merentangkan kedua tangannya, berteriak mengancam, "Kalau hari ini kamu berani melangkah keluar dari pintu ini, jangan harap bisa kembali lagi. Kalau mau pergi, pergi sendiri saja. Tinggalkan anak di sini biar keluarga ayah yang urus." Aku menatapnya dengan tatapan tajam, mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Aku menyatakan bahwa anak ini lahir dari rahimku. Hukum melindungi hak seorang ibu. Siapa yang melakukan kekerasan pada anak, dialah yang tidak punya hak untuk mengasuhnya. Aku tidak peduli ia terus berteriak. Tidak peduli ibu mertua mulai meraung-raung. Aku menyelinap melewati suamiku, membuka pintu dan melangkah ke koridor, lalu membanting pintu dengan keras. Suara pintu besi yang tertutup rapat seolah mengurung semua racun, kebisingan, dan sesak di belakang. Aku turun dengan lift ke lobi apartemen dan memesan taksi. Duduk di kursi belakang taksi, memandangi lampu jalanan Jakarta yang berlalu cepat di balik jendela, hatiku anehnya damai. Jalanan malam yang sepi, angin sejuk menyelinap melalui celah jendela. Bima sudah tenang dalam pelukanku, napasnya teratur, tahu bahwa ia sudah aman. Aku mengeluarkan ponselku, memotret dari dekat wajah anakku dengan bekas merah dan goresan yang membengkak.
Aku mengirim foto itu ke grup WhatsApp keluarga besar dari kedua belah pihak. Bersama foto itu, aku menulis pesan singkat yang jelas. Aku menceritakan kebenarannya, tentang Ratna yang memukul keponakannya tanpa alasan, sikap acuh tak acuh ibu mertua, dan kelemahan budi. Aku menulis dengan kata-kata yang sangat terkontrol namun tegas. Aku memberitahukan bahwa aku membawa anakku pulang ke rumah orang tuaku untuk melindunginya, dan segala benar salah akan diserahkan pada keputusan keluarga kedua belah pihak dan hukum yang berlaku. Setelah mengirim pesan, aku tidak menunggu balasan atau komentar apapun. Aku mematikan ponselku, memutus semua komunikasi, dan menyandarkan tubuhku di kursi. Taksi melaju dengan mulus menuju kompleks perumahan tua, namun penuh kasih sayang orang tuaku di kawasan Tebet. Aku tahu di sana selalu ada pelukan hangat yang siap menyambutku dan anakku, melindungi kami dari badai kehidupan. Tragedi selama 5 tahun ini telah berakhir. Aku sedang dalam perjalanan mencari kedamaian sejati untuk keluargaku sendiri. Taksi berhenti di depan gerbang sebuah kompleks perumahan tua yang terletak di gang kecil di kawasan Tebet. Keheningan malam sesekali dipecah oleh suara daun-daun yang bergesekan dan suara serangga malam. Sangat kontras dengan kemewahan modern apartemen yang baru saja kutinggalkan. Tempat ini memiliki nuansa hening yang diwarnai waktu dengan dinding-dinding berlumut dan teralis besi yang rumit. Namun bagiku saat ini, dinding-dinding tua itu adalah benteng terkuat, satu-satunya tempat di dunia ini yang bisa memberikan kedamaian tanpa syarat bagi aku dan anakku. Aku membayar ongkos taksi dengan hati-hati, satu tangan menjinjing ransel yang berat, satu tangan lagi menggendong Bima yang tertidur lelap. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku, napasnya yang teratur terasa di leherku. Aku memeluknya erat, melangkah melewati gerbang besi yang berkarat, dengan hati-hati menaiki setiap anak tangga yang sempit dan curam. Sesampainya di lantai 3, aku berdiri di depan pintu kayu yang familiar, tempat semua kenangan masa kecilku tersimpan. Aku mengetuk pelan 3 kali, jantungku berdebar kencang. Tak lama kemudian, terdengar suara sandal diseret dari dalam, lalu suara kunci dibuka. Ibuku muncul di balik pintu. Ia mengenakan piyama sutra berwarna marun, rambutnya yang mulai memutih digelung rapi. Melihatku dengan barang bawaan dan cucunya yang tertidur di gendonganku di tengah malam, matanya membelalak kaget. "Ada apa, Nak? Kenapa kalian datang malam-malam begini? Budi mana? Kok tidak mengantar?" Tanyanya panik. Aku tidak langsung menjawab. Hanya meringis menahan isak tangis yang akan pecah. Ibuku mengerti, ia segera menyingkir, memberiku jalan masuk, sambil dengan cepat mengambil ransel dari bahuku. Suara gaduh di ruang tamu membangunkan ayahku yang sedang tidur di kamar. Ia tergesa-gesa mengenakan kardigan tipis, keluar kamar sambil memegang kacamata bacanya yang belum sempat ia pakai. Melihat kami, ia berjalan cepat mendekat. Di bawah cahaya lampu neon yang terang di ruang tamu, wajah Bima terlihat jelas. Ia sedikit bergerak saat cahaya lampu mengenai wajahnya. Saat itulah bekas 5 jari yang merah dan goresan panjang yang sudah mengering di pipinya terlihat oleh kedua orang tuaku. Ibuku menjatuhkan ransel ke lantai. Ia menutup mulutnya, mengeluarkan pekikan sedih. Ia berlari mendekat, mengulurkan tangannya yang keriput dan gemetar, menyentuh udara beberapa sentimeter dari pipi cucunya, takut menyakitinya. Air matanya berlinang. Dengan suara tercekat ia bertanya, "Siapa yang begitu kejam memukul anak sekecil ini sampai begini?" Ayahku berdiri membeku. Wajahnya yang biasanya ramah sebagai seorang pensiunan guru, tiba-tiba menjadi tegang dan merah karena marah. Tangannya terkepal erat. Aku dengan lembut membaringkan Bima di atas dipan kayu di tengah ruangan, menyelimutinya, lalu berlutut di lantai memeluk kaki ibuku dan menangis. Aku menangis melepaskan semua kekesalan yang terpendam selama 5 tahun. Menangis karena merasa sedih dan tidak berdaya sebagai seorang ibu yang tidak bisa melindungi anaknya dari kekerasan di rumahnya sendiri. Di sela-sela isak tangis, aku menceritakan semua yang terjadi pagi itu. Dari Ratna yang melempar mobil mainan, menampar Bima, hingga senyum sinis ibu mertua. Aku juga menceritakan bagaimana Budi pulang ke rumah tanpa rasa kasihan pada putranya, malah memaksaku berlutut meminta maaf demi menjaga nama baik keluarganya. Aku menceritakan bagaimana aku melawan, menampar balik kakak ipar dan ibu mertuaku, dan akhirnya keputusanku untuk bercerai. Ibuku mendengarkan sambil memeluk bahuku,
Kami berdua menangis. Ia merasa sedih, menyalahkanku mengapa aku menyembunyikan, dan menahan semuanya sendiri begitu lama, mengapa tidak memberitahu orang tua agar mereka bisa membelaku. Ayahku tidak menangis. Ia menarik napas dalam-dalam, berjalan mondar-mandir di ruang tamu beberapa kali untuk menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya. Kemudian ia berhenti di depanku, suaranya tenang namun sangat tegas. Ia menyatakan dengan jelas bahwa keluarga ini tidak pernah mengajarkan anak perempuannya untuk pasrah pada kejahatan dan ketidakadilan. Anak perempuannya dinikahkan untuk dicintai dan dihargai, bukan untuk menjadi tameng bagi kesewenang-wenangan keluarga suami. Cucu laki-lakinya bukanlah mainan yang bisa dipukuli seenaknya, lalu dibilang hanya bercanda. Ayahku dengan tegas memintaku mengusap air mata, tidak boleh menangis lagi. Ia bilang yang perlu dilakukan sekarang bukanlah bersedih, tetapi bertindak segera. Ia menyuruh ibuku mengambil jaket hangat untuk Bima, sementara ia sendiri mengambil dokumen-dokumen penting. Ia berkata dengan pasti, "Tidak ada lagi kesabaran. Kita harus membawa cucuku ke UGD malam ini juga, mendapatkan surat keterangan dokter sebagai bukti. Ada undang-undang yang jelas tentang kekerasan terhadap anak, kita akan selesaikan masalah ini sampai tuntas, tidak akan dibiarkan begitu saja." Kata-kata ayahku seperti suntikan semangat yang memberiku kekuatan. Aku mengusap air mataku, mengangguk dengan kuat. Pelukan dari keluarga tidak hanya hangat untuk menenangkan, tetapi juga menjadi sandaran terkuat bagiku untuk bangkit menuntut keadilan bagi putraku. Motor tua ayahku menyala di tengah malam, membawa kami bertiga menuju rumah sakit umum terdekat. Ayahku yang mengemudi. Aku duduk di belakang, memeluk Bima erat yang terbungkus jaket tebal agar tidak kedinginan. Angin malam yang dingin menerpa wajahku. Tetapi hatiku terasa hangat karena tahu aku tidak lagi berjuang sendirian. Ruang gawat darurat rumah sakit di malam hari terang benderang oleh lampu neon putih, udaranya bercampur antara bau khas desinfektan dan kesibukan para dokter dan perawat. Setelah menyelesaikan pendaftaran di loket, kami diarahkan untuk membawa Bima ke dokter jaga malam. Dokter itu seorang pria seumuran ayahku, wajahnya ramah di balik masker medis. Melihat kami membawa seorang anak yang tertidur dengan luka di wajahnya, ia dengan ramah memintaku membaringkan anakku di tempat tidur pemeriksaan. Bima terbangun oleh cahaya yang menyilaukan. Ia membuka matanya, melihat orang asing berbaju putih, ia ketakutan dan mundur, memegang tanganku erat, mulai terisak. Dokter dengan lembut menenangkannya, mengeluarkan senter kecil berbentuk kelinci dari sakunya untuk menarik perhatiannya. Dengan gerakan profesional dan hati-hati, dokter memeriksa dengan teliti area wajah, kepala, dan leher Bima. Setelah 15 menit pemeriksaan, dokter kembali ke mejanya, mulai menulis di rekam medis. Ia memberitahukan hasilnya kepada kami dengan suara tenang. Luka di pipi kiri Bima adalah cedera jaringan lunak akibat benturan keras, dengan bekas memar di bawah kulit dan goresan dangkal yang merobek epidermis dan masih mengeluarkan sedikit cairan darah. Untungnya, benturan itu tidak sampai mengenai tulang rahang atau saraf wajah. Penglihatan dan pendengaran Bima masih normal. Dokter meresepkan salep untuk dioleskan agar tidak infeksi dan mengurangi bengkak. Namun, sebelum menyerahkan surat keterangan luka, dokter itu menatap lurus ke mataku, nadanya menjadi lebih serius. Ia berpesan agar keluarga sangat memperhatikan trauma psikologis anak. Luka fisik mungkin akan sembuh dalam beberapa minggu, tetapi kepanikan dan ketakutan karena dianiaya secara tiba-tiba oleh kerabat dekat bisa meninggalkan bayangan gelap dalam pikiran anak yang masih rapuh. Ia menyarankanku untuk lebih sering memeluk anakku, menciptakan lingkungan yang aman, dan sama sekali tidak membiarkan anakku bertemu dengan orang yang telah menyakitinya untuk sementara waktu. Jika perlu, carilah bantuan psikolog anak. Membawa rekam medis dengan stempel merah rumah sakit di tanganku, hatiku terasa berat. Itu adalah bukti tak terbantahkan atas kekejaman Ratna, tetapi juga vonis yang menyakitkan atas kelemahanku sebagai seorang ibu selama ini. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, jalanan Jakarta sudah sepi. Aku duduk di belakang motor, menyandarkan dagu di bahu ayahku, air mataku kembali mengalir tanpa sadar. Bukan lagi isak tangis histeris seperti saat baru tiba di rumah, melainkan air mata kesedihan yang terpendam selama bertahun-tahun yang akhirnya menemukan jalan keluarnya. Di tengah suara mesin motor yang teratur,
Aku mulai mencurahkan isi hatiku, menceritakan pada orang tuaku sisi gelap pernikahanku yang selama ini selalu kututupi dengan citra bahagia. Aku bercerita tentang perayaan lebaran di rumah mertua. 1, 2, 3, 4. Sementara putri kesayangan mereka, Ratna, dibekali dengan berbagai makanan lezat dan daging segar untuk dibawa pulang, bagian kami hanyalah makanan sisa yang sudah basi dari dalam kulkas. Demi menjaga keharmonisan, aku terpaksa membawanya pulang lalu membuangnya diam-diam, tidak berani mengeluh sedikit pun. Budi tahu, tapi ia hanya berkata bahwa ibunya sudah tua dan pikun, sayang barang makanya begitu. Kita sabar sedikit tidak apa-apa, katanya. Yang paling menyakitkan adalah kenangan saat aku keguguran anak pertamaku 4 tahun lalu. Saat itu aku mengalami pendarahan hebat di tengah malam. Kesakitan luar biasa. Budi sedang dinas luar kota dan tidak bisa pulang. Aku menelepon meminta tolong pada ibu mertua dan Ratna yang tinggal tidak jauh dari situ. Tapi mereka menolak datang dengan alasan malam-malam begini jalanan bahaya. Aku sendirian memanggil taksi ke rumah sakit, mengurus sendiri pendaftaran, dan terbaring sendirian di tempat tidur rumah sakit yang dingin. Melewati rasa sakit kehilangan anak baik secara fisik maupun mental, tidak ada seorang pun dari keluarga suami yang datang menjenguk atau sekadar membawakan semangkuk bubur hangat. Namun hari ini, rasa sakit yang luar biasa itu justru diungkit oleh Ratna untuk disindir dan diinjak-injak di depanku. Ayahku memperlambat laju motornya, bahunya sedikit bergetar. Meskipun ia tidak menoleh, aku tahu ia sedang menangis. Ibuku sudah menunggu di depan pintu, melihat kami pulang ia segera berlari menyambut cucunya. Mendengar semua curahan hatiku, ibuku memelukku erat, mengelus rambutku yang berantakan. Ia berkata di sela-sela isak tangis, menyalahkanku yang terlalu bodoh. Punya orang tua yang menyayangi tapi harus hidup terhina seperti itu. Malam itu, kami bertiga tidak tidur. Kami diam-diam memandangi Bima yang tertidur lelap. Kemarahan telah berganti menjadi tekad yang kuat. Besok, kami akan secara resmi menghadapi mereka yang telah menabur luka ini. Langit baru saja terang. Sinar matahari pagi yang menembus jendela kompleks perumahan tua, belum sempat mengusir hawa dingin. Aku bangun pagi-pagi membuatkan segelas susu hangat untuk Bima, lalu menyerahkannya pada ibuku untuk dijaga. Hari ini hari libur, jadi ibuku di rumah. Anakku tampaknya sudah tidak terlalu takut, ia duduk tenang di pangkuan neneknya menonton kartun, tapi matanya sesekali masih waspada setiap kali mendengar suara keras. Ayahku sudah siap, mengenakan kemeja yang disetrika rapi, memegang map berisi rekam medis yang disimpan dengan hati-hati di dalam plastik. Kami berdua mengeluarkan motor dari gang, melaju menuju kantor polisi sektor tempat keluarga suamiku tinggal. Suasana di kantor polisi pagi itu terasa serius dan tertib. Ayahku dengan tenang menghampiri meja piket, menjelaskan dengan jelas maksud kedatangan kami untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Petugas piket menerima laporan kami dengan sangat profesional. Ia mempersilakan kami masuk ke ruang kerja, menyuguhkan air minum, lalu mulai mencatat keterangan awal. Aku menceritakan kembali seluruh kejadian dengan runtut, tanpa menambah atau mengurangi. Disertai dengan surat keterangan luka berstempel merah dari rumah sakit dan foto-foto luka Bima semalam. Menyadari keseriusan kasus ini, terutama karena korbannya adalah anak berusia 3 tahun, polisi segera memanggil pihak-pihak terkait. Petugas langsung menelepon Budi, memintanya datang bersama ibu dan kakaknya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sekitar 1,5 jam kemudian, sebuah taksi berhenti di depan kantor polisi. Budi turun lebih dulu, wajahnya penuh kecemasan dan kelelahan. Di belakangnya ada ibu mertuaku dan Ratna. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidup mereka dipanggil oleh pihak berwenang, jadi sikap angkuh mereka semalam sudah tidak ada lagi. Namun, saat masuk ke ruang mediasi dan melihat kami duduk di sana, mata Ratna masih memancarkan kekesalan, sementara ibu mertuaku mencibir dengan tidak puas. Petugas yang menangani kasus ini meminta semua orang duduk, menjaga ketertiban, dan memulai proses pemeriksaan. Ia membuka map, dengan suara yang jelas, dan tegas meminta Ratna menceritakan kembali kejadian di apartemen kemarin pagi. Awalnya Ratna masih mencoba berkelit, ia terbata-bata mengatakan bahwa itu hanya salah paham keluarga. Pertengkaran kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Ia mencoba memutarbalikkan cerita,
mengatakan bahwa Bima nakal dan berisik. Ia hanya berniat menakut-nakuti tapi tidak sengaja tangannya mengenai pipi keponakannya, sama sekali tidak ada niat jahat. Ibu mertuaku yang duduk di sebelahnya juga ikut menimpali, mengatakan bahwa menantunya suka membesar-besarkan masalah, mencoreng nama baik keluarga, dan merepotkan polisi. Tetapi di hadapan hukum, semua dalih menjadi tidak berarti. Petugas meletakkan surat keterangan dokter dan foto-foto berwarna luka Bima dengan keras di atas meja. Ia dengan tegas menunjukkan bahwa bekas 5 jari yang jelas dan luka robek akibat benda keras, yaitu cincin, tidak mungkin merupakan akibat dari ketidaksengajaan. Ia menekankan bahwa tindakan menggunakan kekerasan pada area wajah seorang anak yang tidak bisa membela diri adalah pelanggaran hukum yang serius, bisa dikategorikan sebagai penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Jika pihak keluarga kami bersikeras menuntut, Ratna bisa dihadapkan pada sanksi administrasi yang berat, bahkan tuntutan pidana jika tingkat luka-lukanya melebihi batas yang ditentukan. Mendengar kata pidana, raut wajah Ratna langsung berubah. Kesombongannya tadi lenyap seketika, berganti dengan pucat pasi dan kepanikan. Kedua tangannya saling meremas dengan gemetar, matanya mencari-cari pertolongan. Ibu mertuaku juga terdiam, keringat dingin membasahi dahinya, tidak berani lagi membela putrinya. Di bawah ancaman hukum yang tegas dan bukti yang tak terbantahkan, Ratna terpaksa menunduk mengakui kesalahannya. Di meja kerja, di hadapan petugas polisi, ia harus menulis sendiri surat pernyataan mengakui telah memukul keponakannya, sekaligus menandatangani surat perjanjian damai yang memiliki kekuatan hukum. Dalam surat perjanjian itu, Ratna harus menjamin tidak akan mengulangi tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, tidak boleh mendekati atau mengancam Bima. Jika melanggar, polisi akan segera membuka kembali kasusnya dan memprosesnya dengan hukuman maksimal. Melihat Ratna dengan gemetar menandatangani dan membubuhkan cap jempol di surat perjanjian, aku merasakan kemenangan dalam hati. Keadilan telah ditegakkan, batas keamanan untuk putraku telah mulai terbentuk. Selama proses mediasi di kantor polisi, Budi hampir hanya duduk diam di sudut ruangan. Wajahnya menunjukkan berbagai ekspresi, dari malu hingga penyesalan yang mendalam. Mungkin selama ini, dalam pandangan dunianya yang sempit, ia selalu percaya bahwa konflik keluarga hanya sebatas pertengkaran, tangisan, lalu semua akan kembali normal. Ia tidak pernah membayangkan ibu dan saudara kandungnya akan dipanggil oleh pihak berwajib dan harus menunduk mengakui kesalahan atas tindakan yang selalu ia anggap sebagai candaan ringan. Tetapi yang benar-benar menusuk hatiku adalah sikap acuh tak acuhnya yang terungkap pada saat sesi mediasi berakhir. Karena ibuku ada urusan mendadak di rumah, ia naik taksi membawa Bima langsung ke kantor polisi untuk menjemput kami. Begitu melangkah masuk ke ruangan, melihat sosok Ratna yang sedang sibuk membereskan surat-surat, Bima berhenti, seluruh tubuhnya menegang. Ia menjatuhkan mainan yang dipegangnya, berlari menghambur ke pelukanku. Tangan mungilnya mencengkram bajuku begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun diterpa angin badai. Mulutnya terus-menerus mengeluarkan isakan tertahan, karena ketakutan yang luar biasa. Pemandangan itu terjadi tepat di depan mata Budi. Matanya terbelalak, kaget melihat putra kandungnya panik karena kehadiran kakaknya sendiri. Mungkin baru pada saat itulah, keberpihakannya yang buta pada keluarganya hancur total. Ia menyadari bahwa kelemahannya, pemikiran demi keharmonisan rumah tangga yang kosong yang selalu ia gunakan untuk memaksa istrinya bersabar, sebenarnya adalah pembiaran paling kejam terhadap kejahatan. Ia secara tidak langsung telah ikut andil dalam merampas rasa aman anaknya di rumahnya sendiri. Sesi mediasi selesai, ibu mertuaku dan Ratna diam-diam memesan taksi pulang lebih dulu, tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata pedas lagi. Kami berdua mengambil motor untuk pulang. Budi tidak ikut mobil bersama ibu dan kakaknya, melainkan mengambil motornya sendiri, dan dengan lesu mengikuti kami, sepanjang perjalanan dari kantor polisi kembali ke kompleks perumahan di Tebet. Saat kami baru saja berhenti di halaman luas yang dinaungi pohon rindang di kompleks perumahan, Budi juga dengan tergesa-gesa memarkir motornya dan mendekat. Wajahnya sangat kuyu, matanya merah. Ayahku dengan dingin menggendong Bima langsung naik ke atas, meninggalkan kami berdua untuk menyelesaikan masalah. Budi berdiri di depanku, ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara serak, ia meminta maaf.
Ia mengakui bahwa ia adalah suami yang buruk, ayah yang tidak berguna. Ia berkata bahwa baru setelah melihat putranya meringkuk ketakutan, ia sadar dan menyesali kelalaiannya selama ini. Ia memohon satu kesempatan terakhir, memintaku untuk tidak mengajukan gugatan cerai. Demi Bima, berilah ia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, menebus semua luka yang telah ia sebabkan. Aku berdiri dengan tangan bersedekap, dengan tenang mengamati pria di depanku. Tidak ada perasaan haru atau tangis, juga tidak ada makian yang memuaskan. Aku sudah terlalu sering kecewa untuk bisa dengan mudah luluh oleh beberapa tetes air mata yang terlambat. Aku menatap lurus ke matanya, suaraku datar namun dingin seperti es. Aku berkata dengan jelas bahwa permintaan maaf yang diucapkan di ujung lidah itu terlalu mudah, tetapi untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hancur tidak bisa hanya dengan kata-kata. Aku menyatakan tidak akan kembali ke Rurunah. Aku tidak butuh suami yang hanya bisa meminta maaf. Aku butuh seorang pria yang tahu bagaimana bertindak untuk melindungi istri dan anaknya. Jika ia benar-benar ingin berubah, ia harus membuktikannya dengan tindakan nyata, menetapkan batasan yang jelas secara tertulis untuk dilihat oleh seluruh keluarganya. Selesai berkata, aku berbalik dan menaiki tangga, meninggalkan Budi yang termangu di halaman, terhanyut dalam penyesalan. Kembali ke apartemen yang kosong di Jakarta Selatan, Budi dihadapkan pada keheningan yang menakutkan. Tidak ada lagi sapaan istri saat pulang kerja, tidak ada lagi suara klakson mobil mainan Bima yang bergema di ruang tamu. Kekacauan akibat pertengkaran kemarin masih ada, potongan kangkung yang layu di lantai, mobil mainan yang hancur tergeletak di sudut. Kehampaan menyelimuti ruangan, mencekik hati pria yang baru saja menyadari kesalahannya. Dalam keheningan itu, Budi mulai menyingsingkan lengan bajunya dan bersih-bersih. Ia menyapu semua pecahan, mengepel lantai hingga mengkilap, mencuci tumpukan pakaian kotor. Setiap tindakan bersih-bersih fisik seolah menjadi cara baginya untuk membersihkan pikiran-pikiran beracun dan stagnan di benaknya. Rumah menjadi rapi dan bersih, tetapi masih terasa hampa tanpa kehangatan keluarga. Budi duduk di lantai di depan sofa, mengambil kertas dan pulpen, berpikir keras. Ia teringat tuntutan kerasku di halaman kompleks perumahan. Permintaan maaf saja tidak cukup, harus ada tindakan nyata. Keesokan paginya, ponselku bergetar, ada pesan masuk. Itu adalah sebuah file gambar dari sebuah tulisan tangan yang sangat rapi. Tulisan tangan Budi, jelas dan tegas. Judulnya ditulis dengan huruf kapital tebal, Komitmen dan Batasan Keluarga. Di bawahnya, ada 7 pasal yang dijabarkan dengan rinci. Pasal pertama, melarang Keras Ratna masuk rumah tanpa izin atau datang berkunjung tanpa persetujuan dari kami berdua sebelumnya. Pasal kedua, ibu mertua jika ingin datang menjenguk cucu harus menelepon memberitahu setidaknya setengah hari sebelumnya, tidak boleh memberikan komentar negatif tentang cara kami mendidik anak. Pasal ketiga, keuangan keluarga harus transparan, uang masing-masing dikelola sendiri, pengeluaran pribadi hanya menyumbang sejumlah tertentu ke dalam dana bersama untuk kebutuhan sehari-hari dan membesarkan anak. Pasal keempat, Budi berjanji akan selalu berpihak pada istri dan anak, tanpa syarat dalam setiap perselisihan dengan keluarganya, memprioritaskan keamanan dan kebahagiaan keluarga kecil kami. Pasal kelima, ia akan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan rumah tangga setiap akhir pekan untuk berbagi beban dengan istri. Pasal keenam, semua pemberian untuk keluarga besarnya akan diambil dari gaji pribadinya Budi, tidak dari dana bersama. Dan yang terakhir, pasal ketujuh, melarang keras segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal terhadap Bima dalam bentuk apapun. Di bagian paling bawah, ada tanda tangan Budi yang menyatakan akan bertanggung jawab penuh. Aku menunjukkan foto surat komitmen ini kepada ayahku. Ayah mengenakan kacamata bacanya, membaca berulang-ulang setiap pasalnya dengan cermat. Ia mengangguk-angguk, raut wajahnya sedikit lebih lega. Ia menarik kursi duduk di hadapanku, menyeduh secangkir teh, lalu dengan perlahan memberikan nasihat. Ayah menganalisis bahwa orang yang sudah mengakui kesalahan tidak perlu dikejar terus. Budi memang lemah dan pernah melakukan kesalahan besar, tetapi pada dasarnya ia bukan orang jahat. Surat komitmen ini menunjukkan bahwa ia telah menyadari inti dari keretakan hubungan ini adalah tidak adanya batasan antara keluarga kecil dan keluarga besar. Ayah menasihatiku, demi masa depan Bima, karena Bima butuh seorang ayah, aku bisa mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan untuk membuktikan diri.
Namun, kesempatan ini bukan berarti kompromi yang mudah. Ayah berpesan agar aku tetap teguh pada pendirianku, menggunakan 7 pasal ini sebagai tolok ukur untuk semua tindakannya nanti. Memaafkan hanya akan berarti jika diiringi dengan ketegasan untuk melindungi batasan-batasan yang telah ditetapkan. Mendengar nasihat ayah yang bijaksana, aku mengangguk pelan, dalam hati sudah menyusun rencana yang jelas untuk hari kepulanganku. Pagi di akhir pekan di kompleks perumahan tua di Tebet terasa sangat damai. Sinar matahari pagi menembus sela-sela dedaunan pohon di halaman, menyinari bingkai jendela kayu yang sudah usang. Di dalam rumah kecil yang hangat, aroma teh yang baru diseduh ayahku berpadu dengan wangi semangkuk soto ayam yang disiapkan ibuku sejak pagi. Sarapan berlangsung dengan suasana yang ringan, tetapi di mata setiap orang tersirat pemahaman bahwa hari ini adalah hari yang penting. Hari ini adalah hari di mana keluarga suamiku harus secara resmi datang untuk menghadapi kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Tepat pukul 9 pagi, teleponku berdering, nama Budi muncul di layar. Ia memberitahu bahwa seluruh keluarganya sudah tiba di halaman kompleks dan meminta izin untuk naik ke atas untuk berbicara. Ayahku mengangguk, memberiku isyarat untuk membuka pintu. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki yang berat menaiki tangga yang sempit, berbeda dengan sikap angkuh dan berisik mereka setiap kali datang sebelumnya. Hari ini, langkah kaki itu terdengar ragu-ragu dan lebih lambat. Pintu kayu terbuka, Budi masuk lebih dulu. Kedua tangannya membawa sekeranjang buah impor yang dikemas dengan sangat mewah dan hati-hati. Tepat di belakangnya adalah ibu mertuaku dan Ratna. Wajah kedua wanita yang pernah melontarkan kata-kata paling pedas padaku itu, kini terlihat canggung dan menghindari tatapan semua orang di rumah. Orang tuaku sudah duduk di kursi kayu panjang di ruang tamu, sikap mereka sangat tenang dan berwibawa. Ayahku menunjuk kedua kursi kosong di seberang. Dengan suara yang dalam namun penuh wibawa, mempersilakan keluarga besan untuk duduk. Ia tidak terburu-buru menyuguhkan minum atau menyapa dengan ramah seperti biasanya. Ketika Budi meletakkan keranjang buah di meja, ayahku dengan lembut mendorongnya ke samping, menatap lurus ke wajah ibu mertuaku. Ia menyatakan dengan jelas bahwa keluarga kami setuju menerima mereka hari ini, bukan untuk menerima hadiah, melainkan untuk menyelesaikan masalah hingga tuntas. Ayahku melirik jam dinding, dengan tegas mengatakan bahwa ia hanya memberikan waktu 20 menit untuk pembicaraan ini, meminta untuk langsung ke inti permasalahan. Suasana di ruang tamu menjadi tegang, sesak hingga terdengar jelas suara napas Ratna. Ibu mertuaku meremas kedua tangannya, terus-menerus menggosokkannya untuk menyembunyikan kegugupannya. Ia berdeham beberapa kali, mencoba menenangkan diri, lalu perlahan mulai berbicara. Ia mengakui kesalahannya yang serius, karena telah meremehkan keselamatan cucunya. Ia meminta maaf kepada orang tuaku karena tidak bisa mendidik putrinya dengan baik sehingga terjadi hal yang disesalkan. Ia menoleh ke arahku, suaranya merendah. Ia bilang ia telah ceroboh saat mengucapkan kata-kata candaan yang menganggap memukul anak kecil sebagai lelucon. Ia berharap aku bisa memaafkan kehilafan orang tua. Giliran Ratna. Ia duduk meringkuk di kursi, tidak berani mengangkat kepala di bawah tatapan dan sikut Budi. Akhirnya ia membuka mulut. Ia meminta maaf kepada keluarga, mengakui tindakan kekerasannya salah, melanggar moral dan hukum. Ia berjanji akan mematuhi dengan ketat surat perjanjian di kantor polisi. Tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian ia menoleh ke arahku. Suaranya lirih tapi cukup terdengar oleh semua orang. Ia meminta maaf karena telah dengan kejam mengungkit masalah keguguranku di masa lalu, untuk menyindir dan menginjak-injak. Ia menyadari itu adalah tindakan keji yang tidak bisa dibenarkan dan berharap aku mau memaafkannya. Bima saat itu sedang duduk di pangkuan neneknya. Ia memeluk leher neneknya erat, matanya yang bulat besar waspada menatap kerabat dari pihak ayahnya. Ketika Ratna mendorong sekotak biskuit berbentuk binatang ke arah Bima untuk membujuknya, anakku langsung mundur, menggelengkan kepala dengan kuat menolak. Wajah mungilnya menunjukkan ketegasan yang aneh. Ia tidak menangis histeris seperti di kantor polisi, melainkan menatap lurus ke wajah tantenya, dengan pelan mengucapkan kalimat yang sangat jelas, persis seperti yang telah kuajarkan padanya sejak semalam. Aku dengar permintaan maafnya. Hanya satu kalimat singkat dari seorang anak berusia 3 tahun.
Tetapi terasa seperti tamparan tak terlihat yang menghantam harga diri ibu mertua dan Ratna. Ayahku mengangguk, menyatakan waktu 20 menit telah habis, pertemuan berakhir dalam suasana canggung. Tetapi bagiku, itu adalah kemenangan kebenaran dan keberanian. Permintaan maaf ini tidak menghapus luka, tetapi menjadi bukti bahwa aku telah berhasil membangun benteng yang kokoh untuk melindungi keluarga kecilku. Setelah pertemuan resmi itu, meskipun luka di pipi Bima sudah mulai mengering dan mengelupas, luka batin di dalam jiwanya belum sepenuhnya hilang. Malam hari, terkadang ia masih terkejut bangun, menangis histeris dan mencengkeram bajuku. Siang hari, ia menjadi lebih sensitif terhadap suara keras, terutama teriakan dari luar atau suara klakson mobil yang memekakkan telinga. Mengingat pesan bijak dari dokter di UGD malam itu, aku memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari, membawa Bima ke pusat konsultasi psikologi anak yang terkemuka di pusat kota untuk membantunya melepaskan beban di hatinya. Pusat konsultasi itu terletak di sebuah villa peninggalan Belanda yang rindang. Suasananya sangat tenang dan menenangkan. Berbeda dengan keramaian rumah sakit, tempat ini ditata seperti taman bermain mini dengan warna-warna pastel yang lembut, musik instrumental yang merdu dan aroma minyak esensial, serai yang samar-samar tercium. Psikolog yang menangani Bima adalah seorang wanita seusiaku dengan senyum hangat dan suara selembut permen kapas. Ia tidak terburu-buru bertanya, memaksa Bima bercerita, melainkan dengan lembut duduk di lantai bersamanya, berkenalan dengan mainan balok kayu berwarna-warni. Setelah beberapa sesi perkenalan, psikolog memutuskan untuk menggunakan terapi bermain pasir. Ini adalah metode yang membantu anak-anak mengekspresikan dunia batin mereka, ketakutan, dan keinginan mereka melalui penyusunan miniatur di atas nampan pasir. Di ruang terapi yang dipenuhi cahaya alami, Bima berdiri di depan sebuah nampan pasir besar, di sampingnya ada rak kayu yang memajang ratusan miniatur berbagai bentuk, dari manusia, rumah, pohon, hingga hewan liar. Psikolog dengan lembut mendorongnya untuk bebas memilih mainan yang ia suka dan membangun sebuah cerita di atas nampan pasir. Aku duduk diam di sofa di sudut ruangan, dengan cemas mengamati setiap gerakan putraku. Bima berpikir sejenak, lalu dengan tangan mungilnya mengambil sebuah model rumah kayu dan meletakkannya di tengah nampan pasir. Kemudian, ia memilih sebuah patung serigala hitam yang menyeringai ganas dan meletakkannya tepat di depan teras rumah. Melihat serigala itu, jantungku berdebar. Aku tahu serigala itu melambangkan apa dalam pikiran rapuh anakku. Itu adalah perwujudan dari keganasan, kekerasan, dan ketakutan yang dibawa oleh Ratna. Tetapi hal yang paling mengejutkan terjadi setelahnya. Bima tidak memilih gambar kelinci kecil yang ketakutan bersembunyi di sudut rumah. Ia mencari-cari di rak mainan, lalu dengan tegas mengambil sebuah patung ibu kelinci berukuran besar. Patung ibu kelinci itu berdiri tegak, kedua tangannya terentang ke depan seolah sedang melindungi. Bima meletakkan ibu kelinci itu tepat di antara serigala dan pintu rumah, lalu dengan hati-hati mengambil segenggam pasir halus dan membuat pagar di sekeliling ibu kelinci dan rumah. Psikolog tersenyum lembut, bertanya pada Bima apa arti gambar itu. Bima mengangkat kepalanya, matanya yang jernih menatap psikolog, suaranya yang kadel namun sangat mantap bergema di seluruh ruangan. Serigala jahat mau masuk rumah makan anak kelinci, tapi serigala tidak bisa masuk lagi, karena ada ibu di sini. Ibu sudah bangun pagar untuk menghalangi serigala. Anak kelinci aman sekali. Mendengar kalimat itu, air mataku tumpah tak tertahankan. Aku menangis karena kasihan pada anakku, tetapi lebih dari itu adalah air mata kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Permainan pasir itu telah mencerminkan dengan jujur dunia batin Bima. Ia tidak lagi merasa sendirian dan tidak berdaya di hadapan kejahatan. Perlawanan kerasku, tamparan balasan hari itu tidak hanya mengusir kekerasan, tetapi telah berhasil menciptakan perisai tak terlihat yang kokoh di benak anakku. Aku telah membuktikan padanya bahwa ibu akan selalu melindunginya dan rumah adalah tempat teraman. Proses penyembuhan anakku berjalan sangat baik dan aku tahu keputusanku untuk tidak mengalah adalah hal yang benar. Kehidupan ini pada dasarnya selalu memiliki hukum sebab akibat yang adil. Hal-hal buruk, meskipun ditutupi serapat mungkin, suatu hari akan terungkap juga. Cerita tentang kekerasan anak dan sikap acuh, tak acuh keluarga suamiku tidak butuh waktu lama untuk tersebar luas di kalangan kerabat dan tetangga. Meskipun aku telah memutus komunikasi malam itu,
Foto luka berdarah Bima dan pesan-pesan keras di grup WhatsApp keluarga telah memicu gelombang kemarahan yang tidak kecil di kalangan keluarga besar dari pihak suami. Kejadian itu semakin diperkuat ketika ada seorang kenalan yang tanpa sengaja melihat Ratna dan ibu mertuaku keluar dari kantor polisi dengan wajah pucat pasi. Harga dari kejahatan tidak harus selalu berupa balasan fisik, terkadang ia datang dari pengucilan dan pandangan hina dari orang-orang di sekitar. Pada perayaan Lebaran tahun itu, keluarga besar dari pihak suami mengadakan acara kumpul-kumpul dan makan bersama di rumah leluhur. Budi membawa aku dan Bima ke sana, tetapi aku tetap menjaga sikap, hanya melakukan kewajiban sebagai menantu sekadarnya, lalu mengajak Bima bermain di sudut halaman yang teduh, membatasi interaksi yang berlebihan. Ketika Ratna baru saja tiba di halaman rumah, suasana yang tadinya ramai dengan tawa dan obrolan tiba-tiba menjadi canggung. Alih-alih sapaan ramah seperti biasanya, para bibi dan tante hanya mengangguk sekadarnya lalu segera membuang muka. Yang paling kentara adalah reaksi para ibu muda di keluarga. Ketika melihat Ratna mendekati area tikar tempat anak-anak bermain, beberapa sepupu langsung berdiri, tergesa-gesa menggendong anak-anak mereka, dengan alasan menyuruh anak-anak cuci tangan atau masuk ke dalam untuk minum, untuk menghindar. Kewaspadaan terlihat jelas di wajah mereka. Tidak ada yang mau anaknya mengalami nasib yang sama, ditampar bercanda hingga berdarah seperti Bima. Ratna berdiri terpaku di tengah halaman, tangannya yang terulur hendak mencubit pipi seorang anak yang baru saja menangis dan lari, menjadi kaku di udara. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat karena malu dan terhina. Ia benar-benar terisolasi di dalam keluarga besarnya sendiri. Nasib ibu mertuaku tidak jauh lebih baik. Dulu ia adalah anggota yang sangat aktif dalam kegiatan PKK dan di lingkungan RT, RW. Ia selalu dengan bangga menceritakan kepada tetangga tentang keluarganya yang harmonis, putrinya yang hebat, dan menantunya yang penurut. Tetapi setelah kejadian itu terungkap, reputasinya di lingkungan tempat tinggalnya hancur total. Teman-teman sebayanya yang biasa mengajaknya senam pagi atau minum teh, kini hanya tersenyum hambar lalu menghindar. Setiap kali ia pergi ke pasar, ia selalu merasakan tatapan curiga dan bisik-bisik di belakangnya. Orang-orang membicarakannya sebagai ibu mertua yang kejam, seorang nenek berdarah dingin yang mendukung putrinya menganiaya cucunya sendiri hingga dipanggil polisi. Gosip-gosip itu seperti pisau tak terlihat yang mengiris kesombongannya. Ia kehilangan muka, tidak berani lagi mengangkat kepala tinggi-tinggi saat berjalan-jalan di sekitar kompleks atau ikut campur urusan orang lain. Sebagian besar waktunya ia habiskan di dalam rumah, mengurung diri dalam kesepian dan keheningan. Melihat pemandangan itu, aku sama sekali tidak merasa puas atau senang. Hatiku sangat tenang. Aku menyadari itu hanyalah akibat yang tak terhindarkan dari perbuatan membiarkan kejahatan. Aku fokus pada keluargaku sendiri, meninggalkan semua gosip di belakang. Setelah hampir sebulan memulihkan diri dan menenangkan pikiran di rumah orang tuaku, aku memutuskan sudah saatnya kembali ke apartemen di Jakarta Selatan untuk membangun kembali tatanan hidup yang baru. Keputusan untuk kembali bukan karena kompromi atau menyerah, melainkan sebuah langkah maju untuk secara resmi merebut kembali kendali atas hidupku dan melindungi keluargaku sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dengan jelas. Pagi hari saat pindah kembali, suasana di apartemen benar-benar berbeda dari hari-hari yang menyesakkan sebelumnya. Hal pertama yang kulakukan begitu masuk adalah memanggil teknisi untuk mengganti seluruh sistem kunci pintu elektronik. Kata sandi lama yang dibuat oleh Budi, kata sandi yang bisa dengan seenaknya digunakan Ratna untuk masuk kapan saja, telah dihapus total. Sebagai gantinya, aku membuat kombinasi angka baru yang merupakan gabungan dari tanggal lahir Bima dan serangkaian angka rahasiaku. Aku menegaskan pada Budi bahwa kata sandi ini adalah privasi keluarga kecil kami, sama sekali tidak boleh dibagikan kepada siapapun di luar, termasuk ibu dan kakaknya. Budi berdiri di sampingku, mengangguk setuju tanpa sepatah kata pun. Suara bip-bip dari kunci elektronik saat pembaruan berhasil, menandai sebuah titik balik penting, sebuah benteng fisik yang kokoh telah dibangun untuk menghalangi kesewenang-wenangan dan ketidaksopanan keluarga suami. Selesai dengan masalah keamanan, aku meminta Budi duduk di meja makan, membuka buku catatan untuk mengatur ulang masalah keuangan. Dulu, karena buta percaya pada keadilan suami, aku menyerahkan seluruh kartu ATM gajiku padanya untuk dikelola.
Akibatnya, hasil jerih payahku mengalir tanpa kontrol untuk pemberian-pemberian tidak masuk akal kepada ibu mertua dan Ratna, sementara anakku sendiri harus berkorban. Tapi sekarang semuanya berbeda. Aku dengan tegas mengambil kembali semua kartu ATM dan rekening gajiku. Aku membuka sebuah buku catatan kecil, membuat kolom-kolom pengeluaran yang jelas. Aku memberitahukan bahwa mulai sekarang, keuangan masing-masing dikelola sendiri. Setiap bulan, kami berdua akan menyumbang sejumlah uang yang sama ke dalam sebuah dana bersama yang transparan, yang hanya digunakan untuk membayar cicilan rumah, belanja bulanan, biaya sekolah, serta popok dan susu Bima. Semua pengeluaran dari dana bersama ini harus dicatat dan kedua belah pihak harus mengetahuinya. Untuk pengeluaran di luar itu, terutama uang untuk keluarga besarnya, Budi harus menggunakan gaji pribadinya. Aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk orang-orang yang tidak menghormati aku dan anakku. Jika keluargaku ada keperluan, aku juga akan menggunakan uang pribadiku sendiri, secara adil. Awalnya, Budi tampak sedikit canggung dengan ketegasan yang dingin ini. Tetapi di hadapan alasan-alasan yang kuat dan surat komitmen yang ia tulis sendiri, ia terpaksa menerima. Perubahan mekanisme keuangan ini tidak hanya membantuku memegang kendali dalam hidup, tetapi juga menghentikan sepenuhnya eksploitasi tidak masuk akal dari pihak keluarga suami, memastikan masa depan yang lebih baik untuk putraku. Waktu mengalir tenang, membawa serta kekuatan untuk menyembuhkan semua luka. Beberapa tahun berlalu sejak kejadian itu. Bima yang dulu menangis histeris ketakutan dalam pelukan ibunya, kini telah menjadi seorang siswa kelas 1 SD yang sangat aktif, cerdas, dan pemberani. Ia dengan percaya diri menyandang ransel kecilnya melangkah masuk ke gerbang sekolah. Senyumnya yang cerah bersinar di bawah sinar matahari pagi. Setiap kali melihatnya bermain dengan teman-temannya, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Bersyukur pada diriku di masa lalu yang cukup berani untuk bangkit membelanya. Suasana keluargaku juga mengalami perubahan positif di luar dugaan. Keterbukaan dalam keuangan dan penetapan batasan yang tegas tentang ruang pribadi telah memadamkan semua benih konflik sejak dini. Budi perlahan berubah, tidak lagi lemah dan lebih mementingkan keluarga besarnya. Ia mulai membantuku pekerjaan rumah, meluangkan waktu di akhir pekan untuk mengajak Bima bermain bola, membaca buku bersamanya. Yang lebih penting, ia telah belajar untuk berkata tidak pada permintaan-permintaan tidak masuk akal dari ibu dan kakaknya, dengan tegas melindungi kedamaian keluarga kecil kami. Pada malam takbiran tahun ini, keluarga kami mengadakan makan malam bersama di apartemen. Berbeda dengan suasana sesak dan sedih pada lebaran tahun-tahun sebelumnya, acara hari ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa hormat. Ibu mertua dan Ratna datang lebih awal, tetapi alih-alih menunjuk-nunjuk, mengkritik setiap masakan, atau menuntut hak, mereka masuk dengan sikap yang sangat sopan dan terkendali. Ratna membawa sebuah parsel buah, tersenyum lembut menyapaku. Saat makan selesai, tanpa perlu ku minta, ia langsung berdiri, membereskan piring-piring kotor, membawanya ke wastafel, dan dengan hati-hati mencucinya satu persatu, sebuah pemandangan yang dulu bahkan dalam mimpiku pun tidak berani kubayangkan. Ibu mertuaku bermain dengan Bima di ruang tamu. Ia berbicara dengan sangat hati-hati, dengan lembut menanyakan tentang sekolah cucunya. Ia sadar, sedikit saja ia melewati batas, ia akan kehilangan selamanya hak untuk dekat dengan satu-satunya cucu laki-lakinya. Sambil menikmati secangkir teh hangat di balkon, memandangi jalanan Jakarta yang dihiasi bendera dan lampu warna-warni menyambut hari raya, aku tersenyum puas. Badai selama 5 tahun yang penuh penderitaan dan kekesalan telah benar-benar berlalu. Aku menyadari sebuah kebenaran yang mendalam, bahwa untuk melindungi anak dan diriku sendiri, kesabaran yang buta bukanlah jawaban yang tepat. Seorang wanita harus cukup berani untuk menetapkan batasan yang jelas, berani menghadapi dan melawan kejahatan, meskipun itu datang dari orang yang disebut keluarga. Tragedi ini, meskipun menyakitkan, ternyata menjadi katalisator yang diperlukan untuk menghancurkan tatanan yang busuk dan membangun kembali ruang hidup yang penuh dengan rasa hormat. Kini, di dalam rumah kecil yang hangat ini, aku telah benar-benar menemukan kedamaian sejati. Tempat di mana cinta kasih tumbuh dan dilindungi setiap hari, menutup lembaran tragedi yang penuh air mata, namun juga penuh keberanian seorang ibu muda.
Tentu di dalam hati kita masing-masing terbersit perenungan yang mendalam. Para pemirsa yang budiman, mungkin melalui cerita ini kita menyadari bahwa dalam etika kemanusiaan, kesabaran selalu diutamakan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, kesabaran yang buta dan tanpa batas, justru tanpa disadari menjadi pisau yang memupuk keegoisan dan kekerasan. Kita hidup berbakti, tahu sopan santun, tetapi sama sekali tidak bisa membiarkan siapapun menggunakan kedok kekerabatan untuk menginjak-injak harga diri dan merampas kedamaian anak cucu kita. Anak adalah anugerah, dan naluri seorang ibu untuk melindungi anaknya adalah perisai suci terkuat yang tidak bisa ditaklukkan oleh kejahatan apapun. Lebih dari itu, cerita ini juga menjadi pengingat yang mendalam bagi para pria yang menjadi sandaran keluarga. Kelemahan dan pembiaran buta terhadap kesalahan tidak akan pernah membawa keharmonisan seperti yang sering disalahartikan. Sebaliknya, itu akan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga kecilnya sendiri. Memaafkan adalah sebuah kebajikan yang luhur, tetapi memaafkan hanya akan benar-benar berarti jika diiringi dengan batasan-batasan tegas yang telah ditetapkan dengan jelas. Ingatlah, mundur selangkah mungkin akan membuka jalan yang lebih luas, tetapi ada batasan-batasan inti yang jika kita terus mengalah, kita akan kehilangan segalanya. Karena keberanian untuk menetapkan batasan adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian sejati.